Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, nama saya Zulfa Ahmad Zaidan Syed dari Prodi Teknika jurusan Kim 2461-2037. Saya di sini akan menjelaskan tentang mereview buku Memeriksa Alat Kendaraan karya Dedi Mulawarman. Jadi buku ini merupakan karya monumental Kos Cokroaminoto yang pertama kali disampaikan sebagai pidato pada Kongres keempat Jong Islamiyeten PON di Bandung tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928, setelah lebih dari 90 tahun, perkiraan 91 tahun. Pidato ini diterbitkan oleh penerbit Peneleh pada Februari 2019 dengan Haji Dedi Mulawarman sebagai editor. Nah, isi dan gagasan utama di buku ini mengajak membaca buku untuk menelusuri hakikat kebenaran melalui pendekatan sofistik yang mendalam. Nah, Cokroaminoto ini menekankan pentingnya menebak Gusti, yaitu sikap spiritual yang melampaui rasionalitas dan empirisme. Menurutnya, seorang intelektual Muslim sejati tidak hanya mengandalkan kecerdasan rasional dan empiris, tapi juga harus memiliki kesadaran profetik untuk membawa nilai dan kebenaran demi peradaban cita-citakan Islam. Nah, di sini konteks historis dan relevansinya itu disampaikan pada masa penggerakan kemerdekaan Indonesia, di mana Cokroaminoto bisa membangkitkan kesadaran spiritual dan intelektual di kalangan pemuda Muslim. Meskipun memang awalnya kurang mendapat perhatian dari orang-orang sekitar, karya ini ya sekarang dianggap sebagai refleksi penting dalam memahami pemikiran Cokroaminoto yang bersifat sofistik. Di buku ini dia itu isinya maknanya itu adalah magnum opus pemikiran Pak Cokroaminoto, suatu perjalanan puncak kesadaran integral dalam memahami Islam itu dipersembahkan bagi para intelektual muda zamannya Islam sebagai nilai keberagaman, sekaligus mengajak menembus ruang-ruang kesadaran profetik atau tanda seperti itu, tanda kurungnya buka kurung kenabian kurung, dengan apa yang disebut beliau sebagai menambah Gusti. Mengapa begitu? Menurut beliau, intelektual Muslim sejati pasti berbeda dengan intelektual modern yang sekarang ini, karena emang tahunnya sudah mulai berkembang. Nah, ini modern yang sangat rasional dan empiris. Mulai modern ini, nah, intelektual Muslim sejati di samping wajib memiliki kecerdasan rasional dan empiris dan harus melampauinya, memiliki rasa menambah kepada Gusti yang melekat tak terpisah pada setiap intelektual Muslim akan menemukan dirinya dalam kebenaran, kebenaran kesadaran perfektifnya untuk membawa nilai dan kebenaran untuk umat ini peradaban yang diciptakan dalam Islam. Di buku ini dia terbit ulang setelah 90 tahun lamanya, merupakan pidato beliau yang dibacakan oleh di Jong Islamiyeten PON keempat di Bandung ya. Tanggalnya tadi itu 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Nah, itu dia bacakannya di Bandung. Di sini Islam tuh mewajibkan adanya pemerintahan rakyat. Rakyat itu pertama kali dalam riwayat Islam memberikan hak kepada orang
hamba raja yang termiskin pun akan didengar seorang dalam perkara yang mengenai perasaan kerajaan atau agama, dan sangat pajak dibenjak akan memiliki orang-orang dan pemerintahnya yang taat, kerajaan yang taat yang didirikan oleh umat itu. Bahkan panjangan sesuatu ide atau golongan, tapi panjangan segala rajat sesungguhnya hukum-hukum Islam yang mengenai perasaan politik itu menampaknya ke sifatnya dan sederhana sekali ya, penjajahan, tapi sesungguhnya sifatnya sebagai kerat kecerdasan sang tertinggi dengan peradaban dan dengan kemajuan-kemajuannya. Besar kerajaan Islam itu betapa besarnya hasil yang telah dijajah oleh Islam apabila sungguh-sungguhnya dijalankan pemerintahannya. Maka dalam karangan ini kami hendak menunjukkan satu bukti saja dari beberapa yang lain-lainnya gitu ya. Jadi itu kesimpulan dari buku ini. Memeriksa alam kebenaran adalah karya yang menggabungkan spiritualitas dan intelektualitas, mengajak membaca buku untuk merenungkan hakikat kebenaran dan peran mereka dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik pada pengertian Islam, sejarah penggerakan Indonesia, dan pembangunan diri melalui pendekatan sufistik atau ya bilang intelektual atau spiritualitas ya. Ya itu intinya dari buku ini. Sekian. Maaf.